Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Karena ini di pertengahan bulan Februari yang mana Februari ini kan identik dengan bulan kasih sayang gitu ya kan. Nah, ini ada kabar baik sekali guys-guysku. Jadi ini merupakan kabar terbaru dari Loli, Laura anak Nikita Mirzani. Waduh, kira-kira gimana nih kabarnya? Kok kayaknya ini kabar yang membahagiakan sekali gitu. Ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Wah, ini yang ditunggu-tunggu kita semuanya ya teman-teman ya. Pernyataan dari Lolinya langsung seperti yang dikatakan oleh Nikita Mirzani kemarin. Kalau Loli ini akan mengadakan press con karena sebelum-sebelumnya sebenarnya Nikita Mirzani melalui live akun sosial medianya itu sudah seringkali mengupdate bagaimana perkembangan dari kondisinya Loli. Cuma ya namanya netizen ya kan, itu pengen lihat langsung Lolinya mana. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Waktu Loli dan juga keluarganya Nikita Mirzani dan ada gadisnya ini Satu lagi ada apa yang bertemu. yang ini namanya Aska, yang ini namanya Mbak, minta kerupuk lagi. Sebentar teman-teman, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kita coba baca dulu. Penasaran sama cowok yang Loli kenalin ke adik-adiknya. Udah ketemu Kak Niki juga cowoknya. Cowok. Apakah ini cowok yang difoto waktu itu teman-teman? Iya kan? Foto yang berdua sama Loli gitu yang menggegerkan publik Indonesia ini. Apakah itu tuh yang dikenalin? Soalnya ini nggak kelihatan, cuma suaranya aja gitu. Loli. Ini momen haru sekali ketika Nikmir bertemu dengan sang putri Loli ya. Ya pastinya kangen sekali. Pastilah seorang ibu teman-teman. Surprise. Ayo let's go. Sebelum kesorean. Ini kayaknya waktu perjalanan ya. Perjalanan Nikmir bertemu dengan Loli. Sekedar informasi aja buat teman-teman yang mungkin belum tahu gitu. Jadi Loli ini dari sewaktu kemarin sudah tidak bersama Fadel gitu ya, tidak tinggal bersama Niki. Jadi ada seseorang yang melindungi Loli yang untuk memulihkan juga seperti itu teman-teman. Jadi memang ini menjadi pertemuan pertamanya gitu loh. Loli. Nah, duduk.
Oke, ini pertemuan yang sangat mengharukan sekali ya teman-teman ya. Tapi ketika kita sudah melihat momen haru ini kok ya masih ada nih orang-orang yang berkomentar yang agak salah fokus gitu ya. Fokusnya salah. Coba kita lihat. Ini ada dari Kak Nasya 17. Katanya Loli nggak nangis sama sekali. Kalau aku jadi Loli pasti udah nangis-nangis. Ya namanya orang kan beda-beda ya Kak ya gitu. Jadi mungkin bisa jadi sebenarnya Loli ini tuh juga terharu. Cuma dipendem kan gitu bisa juga loh ya kan. Ini ada lagi nih yang sama juga komentarnya. Tapi dia kok nggak nangis ya? Nggak sedih gitu. Nggak bilang maaf Amila tadi ada. Ada tadi. Maafin ya itu tadi kan. Maafin Loli kayak gitu. Woles aja teman-teman, woles aja. Terkadang memang tidak semua kesedihan itu bisa diungkapkan di layar kaca seperti itu. Apalagi nih, Rasman akan laporkan Loli ke polisi Pengakuan usai Loli, Fadil dia ditahan memakan Polres pil untuk mengeluarkan Jaksel. ini tambah minuman Sprite. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana aborsi dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah dia diseret. Anda cari gara-gara lagi nih. Kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan menurut keterangan penyidik ketika ditanya kepada didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya bahwa tanggal 9 Mei itu mengaku hamil. Mei 2024 dia datang ke Indonesia Maret. Tapi ada keterangan-keterangan juga disebut Januari Februari. Sementara Januari Februari dia masih di UK. Taruhlah dulu Maret ke Mei. Oke. Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang menyebar di medsos, perutnya membesar, lalu kemudian mengecil, rasanya nggak logik. Karena Bu Ade ini bidan yang 6 tahun berpraktik di rumah sakit Tringhadi Medan. Nggak mungkin umur 1 atau 2 bulan. Nggak ada cerita, itu baru darah. Dia baru akan kelihatan kalau 4-5 bulan. Ya, jadi tidak logik. Jangan dikira tersangka dan ditahan ini segala-galanya kemenangan buat NM. Bukan. Jangan salah. Ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa mengatakan dia juga ada pacar di UK. Dan orang yang pertama mengambil kegarisan dia pun dia cerita juga. Dan ini sulit bagi saya menerima keterangan yang berbeda ini. Meski begitu akan kita uji nanti di persidangan kalau ini lanjut. Tapi sebelum sampai ke sana, dalam konteks hukum yang dianut oleh Republik Indonesia, style Europe kontinental, bahwa di luar siapa yang mendalilkan dia membuktikan, maka kalau dia hamil Mei 2024 dengan mengaku dia menggugurkan sendiri dengan memakan obat, oke? Dan dia Ini mengaku cari video call alasan dengan- lain nih. pada saat itu gitu Pak ya. Betul. Maka harus bisa dibuktikan satu video call itu nongol. Iya dong. Dilihat harus ada digital forensik. Pengakuan dia memakan pil untuk mengeluarkan ini tambah minuman. Nah ini lagi-lagi nih, Bung Rasman katanya mengatakan kalau itu kelakuan yang dilakukan oleh Loli soal aborsi itu dilakukan ya oleh Loli sendiri, yang seharusnya yang diseret itu Loli bukannya si Fadel. Karena di sini katanya Fadel itu bersumpah tidak menyuruh aborsi. Bentar, kalau ini si Fadelnya yang ngomong, aku tuh agak
gimana gitu. Soalnya dulu kita se-Indonesia pernah di prank tuh dengan terang-terangan, dia happy banget mengatakan kalian gue prank gitu. Se-Indonesia di prank, katanya udah tidak ada hubungan, ternyata masih sering ketemuan. Dan sekarang bersumpah katanya tidak menyuruh aborsi. Emang kalian percaya soal itu? Coba deh kalau menurut kalian gimana. Tapi bentar teman-teman, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Pak Rasman kali ini ya, ini di komentar agak unik nih. Masalahnya yang di komentar salah fokus semuanya, bukan ke Pak Rasman atau ke isi yang diomongin Pak Rasman, tapi ke orang lain. Coba kita, ini dia, Rizky Bilar lagi ngapain? Salfok mirip Rizky Bilar, tuh kan. Terus ada lagi nih, Rizky Bilar ngapain di belakang? Lah, Bilar ngapain sama kasus ini? Kita coba lihat videonya sekali lagi. Ini menemukan Langsung aja. dugaan Nah, ini dia. ada Kayaknya perbuatan tuh, ini nih, yang pakai baju biru kotak-kotak hitam, biru hitam ya. Terus motifnya kotak-kotak itu, kayaknya itu deh yang dimaksud sama netizen. Soalnya kalau dilihat sekilas itu emang agak mirip sih, agak mirip. Cuma beda itu teman-teman ya, beda itu. Iya beda, cuma agak mirip aja. Enggak, udah ya. Sekali. Aborsinya sekali. Berarti bukan 2 kali Bang ya? Sekali. Udah ya. Bang, berarti untuk memastikan berarti hari ini masih dapetin Fadil Bang ya, sebagai kuasa Bang ya? Suara hilang bang, ya suara sekarang agak Berapa itu tadi? Enggak, video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Tapi yang menjadi aneh bagi saya, kan dibilang perutnya membesar. Nah kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit bos. Tapi udah tidak langsung Fadil yang mengambil ya bang waktu itu. Hah? Fadil apa? Yang bilang siapa ngambilin? Yang sebelum Ini gimana sih pernyataannya Bung Rasman ini agak berubah-ubah gitu ya. Tadi katanya mengakui adanya aborsi, kemudian tidak mengakui kalau Fadil itu apa katanya tadi menyuruh aborsi. Katanya Fadil sudah bersumpah tidak menyuruh aborsi. Yang kemudian Bung Rasman mengatakan ini harusnya si Loli tuh yang diseret kayak gitu, yang diseret ke penjara katanya seperti itu. Agak rumit emang ya. Mengaku misalnya bang melakukan, berarti abang nanti kuasa hukum akan mundur. Kalau Fadil mengaku, Om saya benar melakukannya, saya mohon maaf berbohong, kami pasti mundur. Mundur. Nah, silakan aja dia mengaku dia jelas, Om saya salah, saya minta maaf sama Om, aku berbohong udah. Tapi kalau keterangan lo di sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi. Bang, berarti kemarin pada saat pertemuan yang saat dia udah jadi TSK dia belum juga mengakui bahwa dia melakukan. Lo ini Ahmad yang dampingi. Jelasin Mak, jelasin Mak. Ya, belum. Sampai dia ditetapkan tersangka, kan setelah ditetapkan tersangka dia diperiksa. Dalam pemeriksaan itu pun dia menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan, tidak pernah menyuruh, meminta, menemani aborsi, tidak pernah. Gitu. Artinya memang Fadil tetap konsisten keterangannya, tidak ada perubahan dari awal sampai dengan hari ini. Kita ada mengajukan bukti tambahan ketika diperiksa sebagai tersangka. Buktinya itu kan gini, informasi dari pertanyaan penyidik yang kami simpulkan kejadian hamil itu atau aborsi itu tanggal 9 Mei. Nah, sementara tanggal 9 Mei ini ada percakapan antara Martin dengan Loli gitu. Yang mana percakapannya itu Loli terus-menerus meminta bertemu kepada Fadil. Yang mereka sudah 1 bulan tidak pernah ketemu karena mereka sempat putus. Ya kan, karena biasalah masalah percintaan kan begitu. Nah, artinya nggak mungkin gitu. Di tanggal itu mereka berdua melakukan perbuatan tadi kan, aborsi itu gitu. Itu sih bukti yang sudah kami serahkan. Oke, cukup ya. Bang, perihal Miki mau robohin rumah Fadil. Robohin aja. Kalau kau merasa itu milik kau, kau kuat. Laporan saya kan kau udah dipanggil. Kemarin hari Jumat, datanglah ya. Ingat ya, persoalan saya dengan Nick MM tidak selesai. Urusan penganiayaan nggak selesai. Jadi kalau Fadil ya Fadil, Rasman ya Rasman, sama kayak Hotman ini.
Ini kita nggak bisa sengkarut begitu. Oke, thank you. Mengaku misalnya bang melakukan, berarti abang nanti kuasa hukum akan mundur. Kalau Fadil mengaku, Om saya benar melakukannya, saya mohon maaf berbohong, kami pasti mundur. Nah, silakan aja dia mengaku dia jelas, Om saya salah, saya minta maaf sama Om, aku berbohong udah. Tapi kalau keterangan lo di sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi. Bang, berarti kemarin pada saat pertemuan yang saat dia udah jadi TSK, dia belum juga mengakui bahwa dia melakukan. Belum, ini Rahmat yang dampingi. Jelasin Mak. Ya, belum. Tidak terlalu terbuka, kurang terbuka lah si Fadilnya gitu, tidak mengakui perbuatannya. Ternyata ada tuh, makanya kemarin itu yang tadi kita tonton tuh, Bung Rasman mengatakan kalau ada tindakan aborsi, sudah mengakui dan itu terucap dari mulutnya Bung Rasman. Mengakui karena beliau ini juga membenarkan isunya kan 2 kali melakukan aborsi ya. Itu beliau mengatakan dan membalikan kayak enggak membenarkan itu bukan 2 cuma 1 aja. Bayangin, katanya kalau semisalkan Fadil jujur dari awal nih bakal mundur. Nah sekarang kalau sudah faktanya seperti ini gimana ayo? Gimana Bung Rasman, apakah melanjutkan mundur atau gimana? Oh ini kronologisnya teman-teman. Jadi konflik dimulai, terus hubungan antara LM dan juga VAB ya, yang berpacaran, terus memperburuk hubungan dengan Nikita Mirzani. Kemudian LM ini kembali ke Indonesia. Jadi waktu itu konfliknya dimulai sejak LM itu tidak di Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian pulang, pertikaian lewat sosial media yang kita juga pasti udah tahu lah. Terus kemudian muncullah isu aborsi. Kemudian ada laporan dari polisi, laporan MM ke polisi soal ini. Soalnya gini, kalau aku dengar informasi gitu, NM itu Nikita Mirzani tidak langsung tahu soal aborsi itu, justru tahunya dari para netizen. Makanya dengan ini Nikita Mirzani itu melakukan laporan seperti itu. Kemudian penjemputan LM, pelindungan, terus kemudian pemanggilan itu tidak hadir si Fadilnya dan berujung pada Fadil ditetapkan sebagai tersangka. Artinya dalam aborsi itu melibatkan beberapa pihak. Ya. Nah sekarang kan kabarnya Loli sudah mengakuinya. Dan kalau memang Loli mengakui adanya aborsi yang telah dilakukan oleh dirinya atas bantuan, atas arahan, atas ajakan atau atas suruhan seseorang, maka bisa dipastikan orang itu akan terlibat di dalamnya. Ya, dengerin. Nah sekarang Fadil sudah dijadikan tersangka. Ya, seperti itu. Artinya kalau aborsi itu terbukti, yang pasti penyidik sudah mengantongi di mana dia aborsi, klinik apa dia aborsi, siapa dokternya, siapa yang membantunya. Nah, terus dari sisi lain, siapa yang merekomendasikan klinik itu, siapa yang mengantar, siapa yang mengajak, siapa yang membantu Loli ke sana. Artinya orang-orang ini bisa dipastikan akan dipanggil oleh penyidik. Jadi ungkapan pamannya Laura itu tidak kaleng-kaleng. Artinya itu bisa dibuktikan. Ya, siapapun yang terlibat dalam aborsi Laura, dengerin, semuanya akan terseret. Dengerin, siapapun yang terlibat bakal terseret, siapapun itu, baik itu yang nganterin, yang ngusulin, yang semuanya itu bakal terlibat. Dekat juga nih sama Oh ini kakak-kakaknya si Fadil nih. Main sama teman, lagi nginep sama di rumah teman. Kok Om Fadil nggak pulang? Belum. Tugasnya belum selesai. Gitu. Bang Martin, ini kan ini rame juga nih terkait uang Loli yang kabarnya masuk ke rekening Bang Martin. Artinya kan mulai diungkap nih. Gimana Bang Martin? Ya nanti biar gue mungkin masih fokus di sini dulu ya. Nanti untuk kedepannya mungkin ada waktu yang lain untuk dijelaskan lagi. Kita di sini masih support untuk awal ini untuk support Fadil. Iya. Tapi kemarin Bang Martin kan sempat diperiksa tuh sebagai saksi terkait itu juga aliran uang atau seperti apa? Ya Fadil enggak Terkait apa Agdel memiliki akses kamar Loli?
Enggak ada arah ke situ. Pokoknya fokusnya kita ya Fadel, tentang Fadel kemarin. Tapi saat tudingan Kaniki sendiri udah punya bahan untuk membuktikan ya bang ya bahwa itu Nanti udah kejauhan ya makanya. Kejauhan itu. Sorry ya. terkait dari NM sendiri yang kabarnya katanya mau bikin rumah kamu gimana tuh? Nah ini kan dia. Iya, makanya kita kan ya mohon maaf untuk yang lain juga saya belum bisa jelaskan. Paling nanti kita fokus ke Fadel dulu, karena kan bolak-balik juga berkasnya terus berapa kali juga. Kita harus ngumpulin kan. Ya makanya itu aja paling untuk yang lain. Kita masih support Martin, tapi kalau kemungkinan terburuk apabila Nikita akhirnya nanti melaporkan uang yang diduga masuk ke rekening Martin gimana? Ya mungkin ya dari pihak terserah dari pihak mereka juga kan mungkin ya ada hak berat atau apa gimana. Nanti kelanjutannya nanti pokoknya nextnya saya penting fokus sama adik saya dulu. Iya, itu aja bang. Fadil sudah tahu belum sih Laura itu cerita uangnya tuh dimasukin semua ke rekeningnya di Martin keluarga Kang Semirini, keluarga Binak. Soalnya Ada di satu ketika. jadi memang ada kabar gitu ya, katanya uang endorsannya si Laura selama di luar negeri itu masuknya bukan di rekeningnya Laura, tapi masuknya di rekeningnya keluarganya Fadel, yaitu tepatnya abangnya Fadel, si Martin, tadi yang paling besar tadi ya, gitu. Nah itu responnya tadi, kita dengerin aja dulu. Lo diceritain nggak? Bener nggak yang dia mau minum sama mau makan, tapi tidak dikirim-kirim ke apa sih kalau itu gopek airnya Laura minum air keran dan makan makanan bekas kemarin. Laura itu cerita. Bayangin dong, gara-gara nggak dikirimin uang tuh ya, sudah masuk ya uangnya, tapi tidak segera dikirim ke Laura, sampai Lauranya tuh makan makanan kemarin, ya untungnya sih belum basi ya, sama minum air keran, katanya seperti itu. Kok bisa sih ada ibu yang buka aib anaknya sendiri? Karena kan ini soal banyak sekali yang melihat bahwa soal atau apapun lah terjadi kekerasan seksual atau apapun itu terjadi kepada anaknya, biasanya itu disembunyikan. Ya sudah, jangan dibuka lah, jangan diumbar ke publik. Tapi tujuan Nikita Mirzani adalah tadi mau memberikan pencerahan pada publik. Itu sudah ada jauh dari persoalan ini. Jadi itu ada peristiwa lain. Sebetulnya Nikita itu tidak tahu. Jadi Nikita sendiri tidak pernah tahu peristiwa ini aku bilang tadi tuh. Jadi ada seseorang yang men-DM dia terus menceritakan peristiwa itu. Dan itu bukan di DM tapi sudah ada di Instagram. Termasuk soal apa dan lain-lain segala macam itu sudah ada di sana. Tidak tahu dari mana. Artinya justru Nikita begitu tahu ada peristiwa ini, dia harus segera selamatkan anaknya. Caranya ya harus lapor polisi. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan anaknya dalam peristiwa yang lagi rame itu. Itu rame, ini kita nggak tahu kok ada peristiwa-peristiwa apa. Dan justru dia dapat informasi dari netizen. Oh, justru informasinya dari netizen? Ya. Ada yang men-DM dia, ada yang juga memposting. Baru kemudian dilakukan langkah hukum. Makanya langkah hukumnya adalah menyelamatkan, melindungi anak ini. Caranya melindungi, ya lapor polisi. Kok bisa sih ada ibu yang buka aib anaknya? Oh, ini penyebab awal kenapa alasan kok pada akhirnya kasus ini mencuat ke publik. Soalnya kasus ini kan bisa dikatakan ya aib lah gitu ya teman-teman. Kenapa kok pada akhirnya Nikita Mirzani berani untuk membuka aib anaknya sendiri? Ternyata hal itu ya dilatar belakangi karena ketidaktahuannya Nikita soal kejadian itu. Tahunya dari netizen justru ya. Kemudian dia untuk menyelamatkan sang putri, satu-satunya cara adalah melaporkan ke polisi. Dan ternyata berhasil juga gitu loh. Dilaporin di polisi dan ada kelanjutannya, ada tindak lanjutnya lah dari polisi seperti itu. Salah satunya seperti penangkapannya Fadel dan tersangkanya Fadel seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Langsung aja tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.